Batistuta, il tiro del gol! Gol di Gabriele Mar, Verona 1. Roar of thunder. Genoa Roma, tayangan ulang gerakan lambat di surat kabar. Laga AZZETTA dello Sport, peringkat 5.5. 5 menit memasuki babak kedua, penalti yang jelas diberikan kepada Ellertson, Pellegrini menginjak kaki kanannya, dan Colombo meminta penalti. Pada menit ke-29, umpan silang Tsimikas menemukan Kone di tepi kotak penalti. Ia menembak dengan kaki kanannya, tetapi Malinovskyi memblokirnya. Bola tampak menyentuh lengan kanannya, ada banyak keraguan tentang apakah itu seharusnya tidak dihukum, dan bahkan tentang posisi bola. Pertandingan itu berlangsung kotor bagi Andrea Colombo, yang tidak terlalu presisi, baik secara teknis maupun disiplin. Di area penalti Genoa, saat menunggu tendangan sudut, Ellertson memeluk Dika, yang telah melingkarkan lengannya dan membiarkannya di sana. Dia menahannya lalu melepaskannya sebelum terjatuh, sebuah pelanggaran yang jelas lebih merupakan pelanggaran di lapangan daripada keputusan VAR. Tendangan Kone disambut oleh Malinovskyi, yang menyentuh bola terlebih dahulu dengan paha dan perut kirinya, lalu dengan lengan kanannya, yang melenceng. Penalti itu jelas untuk Genoa, Pellegrini, yang menginjak kaki kanan Ellertson, jelas berada di luar garis penalti, sama seperti penalti yang diberikan Colombo di lapangan juga jelas. Satu penalti diberikan di lapangan dan satu lagi gagal, tanpa disadari oleh wasit maupun VAR. Inilah hasil dari manajemen Colombo di Marassi. Penalti yang diberikan karena pelanggaran Pellegrini terhadap Ellertson sudah tepat, pemain Giallorossi itu terpeleset dan jelas menginjak kaki pemain Islandia tersebut. Penalti gagal diberikan karena handball yang dilakukan Malinovskyi pada tembakan Kone. Memang benar, bola awalnya menyentuh dadanya, tetapi lintasannya hanya sedikit berubah, dan lengan kanannya, yang mengarah ke gawang, sepenuhnya melenceng dan berada di area penalti. Ia mencoba membuat dirinya terlihat lebih besar, dan itu selalu bisa dihukum. Jika memungkinkan untuk gagal di lapangan, VAR bisa, dan seharusnya, ikut campur. Kabar penting datang dari sisi komersial AS Roma. Setelah berbulan-bulan mencari partner utama untuk jersey tim, Giallorossi dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Robet sebagai main sponsor baru. Menurut berbagai laporan media di Italia, kerjasama ini bernilai sekitar 16 juta euro per tahun dan akan berlangsung hingga 2029. Kesepakatan tersebut menjadi salah satu langkah penting bagi klub untuk memperkuat stabilitas finansial sekaligus mendukung proyek jangka panjang Roma. Pengumuman resmi disebut-sebut akan dilakukan pekan ini, dengan sebuah acara khusus yang dijadwalkan pada hari Jumat. Menariknya, seluruh skuad Roma juga diperkirakan akan hadir dalam acara presentasi tersebut. Jika semua berjalan sesuai rencana, logo Robet bahkan bisa langsung muncul di jersey Roma pada pertandingan tandang berikutnya melawan Como 1907. Setelah pencarian panjang untuk sponsor utama, Roma akhirnya siap memulai babak baru, baik di dalam maupun di luar lapangan. Langkah besar lainnya untuk masa depan klub. Setelah kekalahan dari Genoa, Roma akan kembali berlatih pagi ini di Trigoria dengan jadwal pasca pertandingan seperti biasa. Sesi pemulihan untuk mereka yang bermain di Marassi, dan latihan untuk mereka yang tinggal untuk menonton. Meskipun Gasperini saat ini memiliki sangat sedikit pemain cadangan, dengan ruang perawatan di Trigoria yang belum menunjukkan tanda-tanda akan kosong. Seperti yang dilaporkan Corriere dello Sport, salah satu topik terpanas adalah cedera, khususnya Soule. Pemain Argentina itu telah berjuang melawan pubalgia selama beberapa minggu terakhir dan telah absen dalam beberapa pertandingan terakhir Giallorossi. Sebelum kedatangan Malen, mantan pemain Frosinone itu adalah pencetak gol terbanyak Roma musim ini, sehingga pemulihannya sangat penting pada tahap musim ini. Staf medis terus memantau perkembangannya, dan tujuan paling realistis saat ini adalah setidaknya mencadangkannya pada hari Kamis melawan Bologna. Ini akan menjadi langkah pertama menuju pemulihan, meskipun klub tidak berniat untuk mempercepat proses tersebut. Alternatifnya, Soule bisa kembali bermain pada pertandingan hari Minggu di Como, pertandingan penting lainnya bagi upaya Giallorossi di Liga Champions, karena mereka harus memastikan tidak melakukan kesalahan lagi di Liga.
Hari yang penuh kabar positif bagi Roma, baik dari segi olahraga maupun korporasi, dengan kedatangan sponsor utama baru mereka. Gian Piero Gasperini bertemu kembali dengan Mario Hermoso di Trigoria menjelang pertandingan melawan Bologna. Pemain Spanyol itu berlatih bersama grup dalam sesi latihan hari ini. Matias Soule melakukan latihan kebugaran pribadi di lapangan, bertujuan untuk mengatasi pubalgia yang dialaminya. Mengingat absennya Gianluca Mancini bersama Bologna dan Evan Dika bersama Como, kembalinya pemain bernomor punggung 22 menjadi sangat penting. Selain di lapangan, Roma juga melakukan pergerakan di tingkat korporasi dan finansial, dan beberapa perubahan akan segera terjadi. Kedatangan Massimo Tarantino yang akan segera terjadi di klub, yang akan mengawasi sektor junior, dapat menantang posisi Alberto De Rossi. Skenario yang paling mungkin adalah kepergian direktur lama dan ayah dari Daniele. Sebaliknya, pencarian sponsor utama akhirnya berhasil. Roma akan segera meresmikan kesepakatan mereka dengan Robert Live. Sponsor baru ini bisa memulai debutnya paling cepat pada pertandingan melawan Como. Ada juga kabar positif terkait stadion, pertemuan antara anggota Dewan Kota dan komite bisa berlangsung besok. Respek dari Daniele De Rossi. Selalu menghormati Daniele De Rossi yang hebat. Kemarin, Daniele mengalahkan Roma kesayangannya untuk pertama kalinya dalam kariernya sebagai manajer, setelah memimpin Genoa. Gambar-gambar ini luar biasa. Stadion bergemuruh. Semua orang berpelukan, merayakan kemenangan. Daniele, dengan serius, bahkan tidak bergeming. Tidak ada senyum sekalipun. Rasa hormat total untuk klub tempat ia dibesarkan dan yang ia dukung. Ia mengalahkan mereka dan menyingkirkan mereka dari zona Liga Champions. Ia juga mengangkat Genoa keluar dari zona degradasi. Kita bisa menjadi seorang profesional dan menghormati mantan klub Anda pada saat yang bersamaan. Tentu saja, selalu di sisi kehidupan Daniele. De Rossi berharap suatu saat nanti akan kembali melatih AS Roma. Dan kekalahan Roma ini, tak membuat Roma gagal meraih tiket ke Liga Champions. Demikian respek dari DDR.